Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Dayani dengan nomor NIM 1908102035 ingin menjelaskan mengenai kedudukan bahasa Arab di Indonesia. Bahasa Arab adalah bahasa yang telah ada sebelum era Masehi. Bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Semit, yaitu bahasa yang dituturkan lebih dari ratusan juta penutur di sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan lain-lain. Nah, kedudukan bahasa Arab di Indonesia ini meliputi bahasa Arab sebagai bahasa resmi, di mana sebagai bahasa bagi negara Arab yang terbesar di dua benua yaitu Asia dan Afrika. Dinyatakan sebagai bahasa resmi di lingkungan organisasi PBB sejak tahun 1973 dan sebagian bahasa resmi organisasi-organisasi Islam internasional meliputi Mu'tar Alam Islami, Robito Alam Islami, dan lain-lain. Sebagian bahasa resmi dalam kompetensi-kompetensi Islam internasional di mana Indonesia menjadi anggota aktif. Misalnya Mukhtar Media Masa Islam yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Nah, yang kedua sebagai alat bantu bagi bahasa Indonesia, seperti memiliki sinonim dalam bahasa Indonesia, bakhil yang artinya kikir, taat yang artinya patuh, dan bai'at yang artinya lantik. Kedua, sebagai terjadi perubahan makna atau penyempitan makna, seperti yang awal mulanya alim ulama berarti orang yang berilmu, kemudian bergeser menjadi arif yang berarti mengetahui atau meluas. Artinya menjadi orang yang mengetahui, pandai atau bijaksana dalam bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga, alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan bangsa, di mana mempelajari bahasa Arab lebih sedikit banyak akan berguna untuk memahami sejarah perkembangan peradaban dunia Islam pada khususnya dan peradaban dunia dan umumnya. Nah, yang keempat yaitu bahasa agama Islam, di mana Al-Quran berbahasa Arab, kita sholat menggunakan bahasa Arab, dan ilmu pengetahuan lainnya yang bersumber dari kitab-kitab menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya yaitu ada kedudukan bahasa Arab di sekolah Indonesia, masih berkecimpung. Yang pertama sebagai mata pelajaran wajib yang mempelajari 4 kemahiran berbahasa Arab yang mampu mengaplikasikan kemahiran tersebut seperti pada MI, MTS, MA, dan pondok pesantren. Yang kedua sebagai mata pelajaran muatan lokal dan tidak untuk dituntut menguasai keempat kemahiran berbahasa secara utuh, karena hanya sebatas untuk pengetahuan, bukan untuk kecakapan dalam berbahasa. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran bahasa Arab, yaitu bertujuan sebagai menguasai bahasa Arab tentunya, kemudian untuk memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum ajaran Islam, untuk dapat memahami buku-buku agama dan kebudayaan Islam yang tertulis dengan bahasa Arab, untuk dapat berbicara tentang mengarang dalam berbahasa Arab. Yang keempat, untuk dapat digunakan sebagai alat pembantu keahlian lain. Yang kelima, membina ahli bahasa Arab yakni benar-benar profesional. Selanjutnya di problematika pembelajaran bahasa Arab meliputi yang pertama problematika linguistik. Yang pertama ada tata bunyi, di mana bahasa memiliki sifat yang berbeda dan bermacam-macam cara pengucapannya. Masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri, seperti yang kita kenal dengan makhrijul huruf dan juga ilmu tajwid. Yang kedua, qawaid. Qawaid bahasa Arab adalah metodologi analisis bahasa yang dapat dikatakan sebagai sintaksis dan morfologi bahasa Arab. Yang kedua, problematika bahasa Arab yaitu ada non-linguistik. Yang pertama, guru atau pendidik yang memiliki kompetensi sebagai bahasa Arab. Yang kedua, kurang memiliki ya. Yang kedua, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi kuat dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, materi ajar yang kurang relevan lagi dengan kebutuhan yang ada bagi peserta didik. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang kurang memadai yang mendukung dalam proses pembelajaran bahasa Arab, lingkungan termasuk juga dan metode serta lain sebagainya. Nah, solusinya bagaimana? Yaitu meliputi memberi motivasi kepada siswa agar bisa bersemangat dalam belajar bahasa Arab, mewujudkan motivasi instrumental dan integratif.
Yang kedua, menghilangkan image bahasa Arab yang sulit agar tercipta motivasi dan semangat yang menggebu-gebu sehingga tujuan akhir pembelajaran bahasa Arab dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga, peran guru terhadap murid, karena peran buku amat menentukan dan kesuksesan pembelajaran bahasa. Oleh karena itu, guru diharapkan mengajarkan dengan baik kepada siswa. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Bila itu hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.